Oke guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau kasih tahu sesuatu ke kalian. Sebuah kotak ajaib. Nah, apa isinya? Langsung kita bongkar. Harusnya teman-teman semua sudah pada tahu di judul ya. Nah, ini adalah saklar saber. Nah, jadi gue kali ini mau bikin tutorial mengenai pemasangan saklar saber di Honda Verza. Nah, kalau buat informasi teman-teman aja, ini bukan original ya. Gue beli di bawah 100.000 rupiah. Nanti link pembelian gue taruh di bawah. Kantongnya sih Yamaha. Nah, perlengkapan yang gue siapin adalah ada skun, ada crimping skunnya. Ini adalah selang bakar biar lebih rapi, jadi nggak pakai lakban, dan kabel secukupnya. Oke. Langsung aja kita bongkar motornya. Nah, ini sebelumnya gua kan pakai saklar Tiger, batok kepala udah gua bongkar. Jadi saklar Tiger ini bakal gua copot dan gua ganti pakai si saklar Saber gitu. Nah, untuk bagian kabel-kabelan colok-colokan, jadi yang sebelah kiri ini adalah kabel colokannya si Tiger, itu original, cuma udah gue sesuaikan. Tapi karena Saber 4 kabel, cuma udah starter dan engine stop aja, nanti kita akan menyesuaikan soketnya lagi. Yang pasti soket originalnya ini nggak akan gue rubah-rubah, jadi saklar variasinya yang menyesuaikan kayak gitu. Nah, ini udah gue lepas saklar Tigernya. Ini kan lampu senja. Nah, sebelahnya ini adalah colokan asli original Verza, 6 pin, tapi yang terpasang hanya 4 kabel, yaitu 2 starter 2 rem. Nah, ini kan tadinya disambung di saklar Tiger. Jadi dari Tiger ini kepalanya gua copot dan gua pindahin ke saklar Sabernya, jadi biar PNP, intinya seperti itu. Tadinya 4 kabel, kali ini gua nggak pakai 4-4-nya karena kan Saber itu nggak ada switch rem, jadi cuma 2 kabel starter yang akan nyambung ke situ, nggak apa-apa. Nah, untuk holder Sabernya ini gua udah modifikasi sedikit ya. Jadi ini gua dari saklar Tiger gua pindah ke saklar ininya Sabernya, jadi tinggal colok plug gitu. Untuk posisi sambungan kabel-kabel nanti akan gua info lebih jelas lagi. Dan untuk switch engine killnya, nah ini gua pakein saklar terpisah lagi, soket terpisah. Nah, untuk starter sendiri si Saber ini warna kabelnya adalah merah hitam atau hitam merah dan biru strip putih gitu. Itu adalah kabel starter. Dan untuk engine killnya coklat dan merah strip putih. Ini adalah kabel untuk engine killnya. Nanti untuk Verza sendiri gua akan sambung ke coil kayak gitu. Jadi ini posisi tinggal disesuaikan, otomatis tinggal PNP. Dan ini positif negatif nggak ngaruh ya, mau di coil nanti ataupun di starter, ini nggak ngaruh sama sekali. Jadi kabelnya itu kebalik nggak masalah. Jadi untuk starter bawaan Verza itu adalah hitam dan kuning strip merah. Nah, posisinya di bagian yang colokan tengah bawah dan atas kanan itu adalah colokan starter. Untuk yang sebelah kiri atas bawah itu adalah kabel switch rem, karena Saber nggak ada, otomatis nggak dicolok. Tapi lampu lem akan tetap nyala, cuma jeleknya adalah ketika ngerem lampunya nggak nyala, bahasanya gitu. Lampu remnya nggak nyala, lampu kotaknya tetap nyala. Ini disesuaikan aja untuk pemasangan skunnya. Nah, ini adalah colokan Saber yang sebelumnya sudah dipindah
karena nggak muat juga, jadi kayak Orion bawaannya, jadi nggak akan berubah, nggak ada perubahan apa-apa. Nah oke, ini adalah bahasanya apa ya, diagram kali ya. Ini gue bikin supaya lo orang bisa bacanya lebih mudah. Jadi di sebelah kiri ini ada saklar saber, sebelah kanan itu adalah soket original dan kabel coil. Saklar saber sendiri ada 4 kabel, 2 untuk starter yang bagian atas, 2 untuk engine kill yang bagian bawah. Nah di soket ori sendiri ada 4 kabel rem tidak dipakai, jadi yang dipakai adalah kabel starternya, kuning strip merah dan hitam. Ini adalah kabel starter Verza, dan otomatis disambung dengan kabel starternya Saber, si biru strip putih dan hitam strip merah. Ini posisi plus minus terbalik tidak masalah. Oke, lalu kabel engine killnya gimana? Nah ini si coklat dan merah strip putih ini disambung ke kabel coil yang warna pink. Jadi kabel coil itu juga ada 2. Yang hitam tidak dipakai. Terserah sih kalian mau ambil dari hitam atau dari pink boleh, tapi kalau di motor gue ini gue pakai yang pink, jadi gue sambung di kabel pink. Jadi kabel pink ini di tengah diputus, setengah diputus, lalu satu sambung ke coklat, satu sambung ke merah. Jadi sistemnya adalah ketika saklar ini dimainin, artinya kita menyambung kembali kabel pink ini melalui kabel coklat dan kabel merah strip putih. Jadi gitu sistem kerjanya, so terbalik pun nggak masalah. Ini selanjutnya gue mau jelasin mengenai lampu tambahan, karena di Tiger kan ada lampu tambahan. Nah kali ini karena Saber nggak ada, so jadi pakai saklar tambahan. Jadi ini opsional, kalau teman-teman mau ikutin boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini gue menjelaskan apa yang terpasang di motor gue. Jadi ini ada 3 kabel. Intinya adalah yang pertama paling kiri ini itu adalah kabel power positif untuk lampu tambahan atas. Yang tengah ini adalah lampu tambahan selanjutnya. Jadi gue pakai 2 macam lampu tambahan. Yang 3 ini adalah strobo, karena untuk lampu birunya itu bisa strobo. Nah untuk rangkaiannya gue kasih lihat seperti ini. Jadi ada berbagai macam saklar. Di sini ada 3 macam. Jadi saklarnya ada 3. Gua kasih nama saklar 1, saklar 2, dan saklar strobo 1. Nah ini gua ambil power dari soket lampu senja. Lampu senja itu ada 2 kabel, positif dan negatif. Gua ambil power positifnya dari lampu senja, jadi ngikut kontak. Ketika kontak on, otomatis arus positifnya itu jalan, gitu aja. Nah untuk lampu tambahan gue pakai 2 pasang. Di sini gue kasih nama lampu tambahan 1 dan lampu tambahan 2. Nah jadi seluruh kabel negatif yang warna hitam ini disambung ke negatifnya lampu senja. Simple. Untuk negatif simple, sambung seluruh negatif, sambung ke kabel negatif lampu senja. Nah lalu kabel positifnya otomatis disambung pula ke kabel positif lampu senja. Cuma nah kabelnya ini gua putus, jadi untuk lampu positif tidak langsung masuk, jadi lewat saklar dulu. Ini gua kasih lihat yang warna merah. Jadi kabel positif ini gua sambung ke saklar. Jadi ada 3 saklar, otomatis 3 kabel yang akan disambung jadi satu masuk ke arus positif lampu senja. Ini adalah gua kasih diagramnya yang warna merah. Nah karena saklar ada 2 kabel, otomatis satunya lagi kan, satu udah masuk ke positif lampu senja, satunya lagi kosong. Nah satunya lagi itu masuk ke positif lampu tambahannya. Jadi seperti inilah rangkaiannya. Kalau untuk lampu tambahan pertama, karena dia ada mode strobo, otomatis ada kabel untuk positif strobo. Jadi ada 3 macam.
Saklar pertama untuk nyalain lampu tambahan pertama manteng. Saklar kedua adalah untuk lampu tambahan kedua nyala manteng. Lalu saklar strobo terakhir adalah saklar strobo. Jadi ini untuk fungsi strobo di lampu tambahan yang pertama. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk kabel tambahan ini gua selip di soket lampu senja sesuai gambar nih. Ini gua bikin sendiri, lagi-lagi manual. Jadi caranya simple banget. Ini tinggal diselip saja di soketnya agar lebih rapi. Teman-teman bisa pakein isolasi bakar yang tadi, selang bakar. Nah, ini gua selip aja nih, jadi lebih tebal kelihatannya kan. Dan yang pasti di lakban yang rapi agar tidak terjadi konslet, biar awet juga. Kalau gua untuk cari tahu positif negatif, gua pakai beginian. Ini soket T10 atau soket lampu sen. Ujungnya gua kasih skun. Nah, jadi caranya adalah kalian colok untuk lampu senjanya. Mesti dalam kondisi kecolok dan kalian nyalain kontak motornya nyala. Jadi dalam kondisi arus nyala. Jadi tinggal kalian colok aja salah satu di belakangnya. Satu dicolok soket, satunya lagi masukin ke shock breaker aja. Otomatis nanti kalau dia nyala itu kelihatan positifnya yang mana, negatifnya yang mana. Kalau yang satu nggak nyala, cobain ke colokan satu lagi, otomatis dia bakal nyala. Jadi kalau nggak nyala artinya itu adalah kabel negatif, tapi kalau nyala itu artinya adalah kabel positif, kayak gitu. Oke, selanjutnya saklar sabernya akan kita pasang ke handle-nya agar lebih rapi. Nah, untuk kabel engine stop gua ambil dari kabel coil ini. Kabel coil ada dua tuh, yang atas dan yang bawah. Nah, yang atas itu normal, nggak dipotong sama sekali, bawaan aslinya seperti itu. Lalu yang gua rubah adalah colokan satu lagi yang ada hijau-hijau tuh di soketnya. Nah, ya jadi kabel yang ini yang diputus. Jadi gua gunting, lalu ditambahin kabel. Jadi ada dua kabel jadinya nanti keluar. Lalu dua kabel ini teman-teman bebas mau taruh kemana aja, mau lewat gimana ya serapinya teman-teman. Kalau gua lewat bawah tangki, lewat leher gini samping, lalu gua tembus ke depan dan gua kasih soket cewek, karena yang di saklar saber gua pasang soket cowok gitu. Jadi satu tinggal colok ke soket ori, satunya lagi gue bikinin soket lagi untuk engine kill, jadi bisa cepat pasang. Nah, gitu aja. Jadi ini kondisi terpasang di motor saklar saber di Honda Verza. Langsung aja kita tes, kita nyalain ya. Nah, ini berfungsi dengan baik, gas jalan tidak berebet. Kalau dimatiin mesin juga ikutan mati. Ini adalah engine kill. Lagi kita starter lagi, nyala, berfungsi dengan baik tanpa kendala sedikit pun. Kita matiin lagi. Dan terakhir kita coba nyalain lagi untuk ketiga kalinya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka boleh di like dan bantu di subscribe. Nah, kalau nggak suka boleh di like aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oh iya, satu hal lagi buat teman-teman yang berminat, nah ini gue jual aja seharga 50.000. Nanti gue akan kasih linknya di bawah. Semua berfungsi dengan baik, engine kill, starter. Paling minusnya adalah di saklar lampu karena sudah jadi agak macet gitu loh bahasanya, tapi masih berfungsi dengan baik. Jadi kabel-kabelnya tadi 2 lampu rem, ini 4 adalah kalian tinggal pasang di soket originalnya Verza. Jadi tinggal dicopot lalu dimasukin soket ini. Lalu ini kabel lainnya yang hitam strip putih, ini adalah engine kill. Lalu yang 3 ini adalah lampu kuning, ini adalah plus. Jadi nanti plusnya lampu senja masuk ke kuning,
lalu lalu kabel coklat dan kabel biru strip putih ini tinggal kalian masukin ke lampu yang pengen dinyalain, positifnya seperti apa. Jadi fungsinya saklar holder ini adalah memutus arus positif juga, bahasanya seperti itu. Kalau untuk ini pencetannya, yang pertama coklat yang connect, kedua yang biru yang connect, kayak gitu.